teman-teman, sebuah kehormatan atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah ditanya sedikit tentang Kampus Merdeka. Jadi saya langsung saja kalau menjelaskan tentang kerjasama, Sevima, Kampus Merdeka, jenis-jenis program, itu kurang menarik biasanya tanya teman-teman. Saya langsung pamerin gajinya anak yang magang Kampus Merdeka di Sevima. Ini dipublish di website Dikti kemarin. Anak magang teman-teman, kita gaji 15 juta. Per bulan, hingga 15 juta loh ya, bukan berarti semua yang magang di Sevima dapat 15 juta per bulan. Karena apa? Anak-anak yang talenta IT saat ini itu sangat dicari. Yang mencari itu bukan hanya startup, tapi kalau di mail ya teman-teman, kita kan lokasinya di Rungkut. Seberang kantor kita ada Sampurna. Mereka juga banyak sekali aktivitasnya terkait digital. Perusahaan-perusahaan manufaktur lainnya juga sudah go digital, punya aplikasi sendiri, punya website, dan lain-lain. Persaingan untuk talenta IT itu sangat ketat. Bahkan kita itu tidak hanya menerima mahasiswa magang. Mahasiswa magang di pabrik, di industri itu sudah biasa, Kampus Merdeka. Kita juga menerima dosen magang, Pak Januar. Tercatat ada 10 dosen magang di Sevima saat ini, dan terus bertambah. Dan yang magang itu mohon izin, bukan dosen junior, Pak. Ada Bapak Bagus Jati Santoso PhD, Kasubdit Akademik di Institut Teknologi 10 November, magang di Sevima. Ada Bapak Wahyudi Agustiono PhD, Sistem Informasi Trunojoyo Madura, beliau asesor LAM Infocom, akreditasi mandiri informatika, magang di Sevima juga. Dan banyak sekali Bapak Ibu dosen yang juga ikut bersama-sama kolaborasi dengan dunia industri. Jadi saat ini kolaborasinya itu bukan hanya dengan mahasiswa, tapi juga dengan Bapak Ibu dosen. Dan sebuah kehormatan kami di industri menyambut Bapak Ibu dosen dengan ilmu, pengalaman, dan ekspertis yang luar biasa. Sama-sama untuk memecahkan masalah-masalah yang kami di private sector bisa berkontribusi. Jadi saya coba bagikan tipsnya teman-teman, bagaimana supaya teman-teman itu bisa lah jadi seperti teman-teman yang magang di Sevima, gajinya sampai 15 juta per bulan itu tadi. Karena kalau cuma nawarin pengalaman magang sertifikat sekarang itu tak kira banyak Pak yang nawarin. Nah, kalau yang nawarin website Dikti bilang gaji hingga 15 juta itu anti hoax lah. Jadi strategi sukses berkarir di bidang IT, startup, ekonomi bisnis, dan education teknologi kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin teman-teman kita manggilnya Mas atau panggil Ilham juga nggak apa-apa. Saya ini S1-nya angkatan 2016, teman-teman. Jadi masih barusan. Cuma nanti akan saya ceritakan kenapa saya bisa relatif cepat dibanding beberapa mungkin rekan-rekan ini. Maksudnya sesama mahasiswa saya pada zaman itu dan sekarang sudah sebagai manajer public relation, kepala humas di sini, punya beberapa teman-teman staf dari UNER juga sebagai staf saya. Nanti saya akan juga bagikan tips-tipsnya. Tapi kalau mau berkenalan sekilas tentang Sevima, Sevima ini sudah kerjasama dengan UNER sejak lama teman-teman. Jadi pada tahun 2015 yang lalu, Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Erlangga, itu yang sampingnya baju hijau itu Direktur Utama kami, Bapak Sugianto Halim, beliau sudah punya visi luar biasa yang kemudian kita kenal sama-sama saat ini sebagai UNER hebat. Gitu. Jadi ketika instansi itu mau hebat, maka fondasinya harus dibangun dulu. Keuangannya, asetnya, mutu kampusnya. Kalau teman-teman mengakses Cyber Campus sekarang, sebelum mengisi KRS, itu ada ngisi threshold tadi. Yang nggak bisa teman-teman ngisi KRS tanpa ngisi threshold tadi. Nah, teman-teman boleh kesel nih, karena harus mencatin banyak itu. Tapi data itu sangat dibutuhkan kampus dan secara regulasi juga perlu dilaporkan. Plus Sevima yang atas kepercayaan dan arahan Bapak Wakil Rektor 2 pada saat itu, turut mengembangkan sistem tersebut. Kolaborasi terus berlangsung sampai saat ini. Sevima bermitra dengan lebih dari 700 kampus se-Indonesia untuk mengembangkan sistem-sistem seperti itu. Kalau di UNER namanya Cyber Campus kan. Kalau secara umum di kampus-kampus se-Indonesia biasanya dikenal dengan istilah SIAKAD, Sistem Akademik. Kita juga sudah kembangkan sistem akademik berbasis cloud
Jadi kampus itu nggak perlu beli server, pengadaan miliaran, harus ada ruangan AC-nya, nggak usah. Cukup siakap itu, cyber campus itu. Kayak teman-teman langganan Spotify atau YouTube. Langganan sebulan, bisa dipakai. Kalau bosen udah, matiin aja siakapnya. Nah, jadi nggak perlu beli server, bayarnya bulanan, lebih murah, jauh lebih murah dibanding membuat server sendiri. Dan sejak kami bukan startup yang baru-baru saja berdiri, kami sudah berdiri sejak tahun 2004, dan tahun ini kita sedang menyiapkan 2 dekade Sevima, apa yang dapat kita kontribusikan untuk dunia pendidikan tinggi Indonesia, salah satunya adalah menginspirasi generasi-generasi selanjutnya, supaya bisa bergabung dengan Sevima atau bisa mengembangkan tantangan-tantangan dunia pendidikan tinggi maupun tantangan bangsa yang lebih luas lewat solusi-solusi teknologi. Sampai saat ini kontribusi kita masih berlangsung, dan salah satu pesan motivasi yang ingin saya jadikan pembuka untuk webinar pada hari ini adalah pesan dari Bapak Rektor langsung. Jadi ketika kita menghadapi kegagalan, apakah itu let it be gagal SBMPTN, kegagalan ketika cari kerja, kegagalan apapun lah, itu bukan berarti gagal seperti putus cinta, istilahnya Pak Rektor. Jadi kita diajak untuk tetap optimis karena kegagalan itu bukan akhir dari dunia. Banyak orang sukses tanpa kuliah, semuanya ada rezekinya masing-masing, tinggal ikhtiar kita bersama. Bagaimana untuk meningkatkan kompetensi diri, dan cara untuk meningkatkan kompetensi diri itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tantangannya memang tidak mudah, ada mismatch. Banyak, saya punya teman-teman juga, tadi disebut Pak Yanual, di FISIP, jurusannya macam-macam, nggak sedikit Pak Yanual, saya harus konfirmasi. Yang masuk FISIP UNEL itu karena ya supaya masuk UNEL, bukan karena kepingin masuk FISIP. Dan saya yakin di jurusan-jurusan lainnya juga banyak. Karena statistik menyebutkan bahwa 87% mahasiswa itu mengakui satu jurusan. Jadi kalau mahasiswa UNEL itu katakanlah 20.000, 16.000 sampai 18.000 lah yang salah jurusan itu. Sudah salah jurusan, kerjanya nanti nggak sesuai dengan bodinya. Udah seperti kalau kita bikin telur air gitu, campur aduk. Nah, walaupun demikian, kita punya tantangan gitu. Jangan khawatir teman-teman. Jadi kalau ingin memulai bagaimana supaya sukses di startup itu, sebenarnya dengan teman-teman duduk di UNEL itu saja dan duduk sebagai calon sarjana di kampus manapun, itu sudah secara statistik meningkatkan peluang teman-teman untuk bisa sukses di dalam karir di bidang IT nantinya. Bukan berarti pasti sukses, ya. Ini saya perlu klarifikasi. Tapi statistik membuktikan, walaupun orang-orang suka bilang Bill Gates itu yang drop out, tapi yang bachelor, apalagi yang MBA dan PhD, itu jauh lebih banyak daripada yang drop out. Dan ketika teman-teman nanti lulus dari sarjana, walaupun banyak sekali keluhan, saling membandingkan gaji satu sama lain, rata-rata gaji berdasarkan pendidikan di Indonesia untuk lulusan sarjana itu adalah 4,59 juta rupiah. UMR Surabaya lebih dikit lah. Dan ketika teman-teman mendapatkan gaji segitu, menurut data survei ekonomi nasionalnya BPS, Susenas tahun 2018, 4,59 juta rupiah per orang itu sudah menempatkan teman-teman di top 1% orang paling kaya di Indonesia berdasarkan penghasilan. Ini datanya Susenas. Jadi kalau teman-teman suka lihat orang-orang flexing di media sosial, itu sebenarnya jumlahnya nggak banyak. Ini ada data BPS. Ketika teman-teman dapat UMR Surabaya aja, itu teman-teman sudah top 1% dari masyarakat Indonesia. Masih banyak orang yang di bawah teman-teman nantinya. Jadi ini pesan juga untuk selalu bersyukur, teman-teman sudah on the track di tempat yang benar. Hanya dengan lulus sarjana, teman-teman itu sudah jadi top 1% dari masyarakat Indonesia secara income bracket, expenditure bracket, tingkat penghasilan ya ini ya.
Itu rata-rata gaji berdasarkan pendidikan. Nah, jadi kalau ditanya strategi suksesnya pertama apa, maka strategi suksesnya pertama itu jadi sarjana. Karena statistik income bracket dan expenditure bracket tadi sudah membuktikan bahwa ketika teman-teman lulus sarjana itu, penghasilannya aja sudah top 1%. Tantangan berikutnya adalah top 1% se-Indonesia, itu artinya 2,7 juta orang. Bukan teman-teman sendirian atau sudah paling kaya se-Indonesia. Ada jutaan orang lainnya yang seperti teman-teman, dan jutaan orang itu juga sama-sama cari kerja enak pastinya. Seperti teman-teman setelah lulus cari kerja. Jadi, kalau saya boleh kasih tips, yang kedua strateginya sekarang adalah, yang ditanya itu kan pengalaman. Ya sudah, kuliah sambil kerja. Ini strategi saya yang kedua. Kerja itu kan definisinya macam-macam. Bisa teman-teman buka online shop, bisa teman-teman magang, bisa teman-teman kalau yang di jurusan kependidikan, yang di LPTK seperti UNESA itu bisa mengajar, bahkan bimbingan belajar. Itu kemarin saya ketemu seorang kaprodi dari IAIN Curup. Curup itu di Sumatera Bengkulu sana. Itu bimbingan belajar bisa diklaimkan sebagai SKS lewat Kampus Merdeka. Jadi udah nih anak dapat uang, pengalaman mengajar, plus dapat SKS. Dan banyak sekali program-program Kampus Merdeka yang pasti teman-teman di DPKAA udah jelasin ke teman-teman berkali-kali. Jadi jangan cuma didengerin ya teman-teman, dilakukan. Ini kesempatan tidak datang 2 kali. Mungkin suatu saat nanti ketika teman-teman dewasa, ini bisa jadi cerita juga ke anak-anak kita. Dan anak-anak teman-teman nanti iri bahkan bisa. Enak ya kuliah zaman dulu, bisa ini, bisa itu, dan lain-lain. Plus, tidak bisa ada alasan untuk tidak kerja. Saya tunjukkan satu statistik ini, teman-teman. Persentase siswa usia 10-24 tahun. Penekanannya siswa ya, teman-teman. Termasuk teman-teman mahasiswa yang mengurus rumah tangga selama seminggu terakhir. Artinya itu sudah berumah tangga, sudah menikah. Se-Indonesia, berdasarkan data BPS tahun 2019, 28,5% laki-laki se-Indonesia yang sekolah atau kuliah aktif itu sambil nikah. Kalau cewek angkanya lebih tinggi lagi, 43,61%. Tidak ada perbedaan signifikan antara perkotaan dan pedesaan. Jadi, kalau sambil nikah aja bisa, teman-teman juga bisa sambil organisasi. Nggak ada menurut saya alasan nggak bisa sambil kerja. Dan pekerjaan sekarang macam-macam. Yang online juga banyak. Yang kerja dari rumah juga banyak. Jadi, praktis. Karena apa? Kalau saya mengutip ini, Ibu Sekdijen yang bilang, sekarang beliau sudah jadi Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, LADIKTI, teman-teman mahasiswa itu masih fokus sama transkrip. Ikut webinar kayak gini karena SKP. Itu bagus, transkrip dan SKP itu jelas dipakai untuk syarat pendaftaran. Tapi setelah jadi syarat pendaftaran, ya sudah, kalau kata Bu Sekdijen, setelah mahasiswa itu diwawancarai Pak Direktur Utama kami, ya sudah, transkrip itu ditumpuk di ruang arsip. Jadi satu lemari gitu aja. Nggak akan ditanya lagi waktu kerja. Kamu pernah kuliah kelas apa? Berapa SKS? Nilainya apa? Ngerjakan tugas apa? Karena yang paling penting adalah dari tugas-tugas itu, teman-teman belajar apa sih? Misalnya, dari tadi Pak Kasudin menyebutkan ada rencana untuk dari D3 konversi jadi D4. Ini memang programnya vokasi. Lalu ada program akuntansi digital atau apa, kalau saya salah nanti dikoreksi ya Pak. Nah, kalau sekedar belajar akuntansi, pembukuan, aktiva, pasiva harus 0 kalau stabil, itu tinggal 10-20 tahun lagi kalah sama mesin teman-teman. Dulu aja ada pekerjaan, dan kantor kami punya, pabrik kami juga punya, itu orang yang bekerja sebagai kalkulator. Jadi dia untuk menghitung tambah-tambahan, kali-kalian dengan waktu yang cepat. Sekarang kan udah ada kalkulator, kita nggak punya lagi karyawan yang kerjanya untuk menghitung. Kita dulu punya karyawan yang tugasnya untuk menghitung. Misalnya,
Zaman dulu kan belum ada kalkulator. Ketika kita mau menghitung lebar, luas, volume, dan lain-lain, udah ada rumus-rumusnya. Orang yang menghitung itu dia menghitung manual. Nah, pekerjaan selalu berganti karena revolusi industri. Pekerjaan yang menghitung tadi jelas digantikan oleh kalkulator. Suatu saat nanti, pekerjaan yang kita lakukan sekarang mungkin juga akan digantikan oleh teknologi. Tapi akan selalu muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Yang jago-jago matematika itu pun sekarang, kalau disuruh kerja jadi kalkulator kayak 30-50 tahun lalu, bukan waktu yang lama, masih 30-50 tahun yang lalu. Itu mana mau sekarang. Jadi, teman-teman coba explore, bukan nilainya berapa, tapi setelah dapat nilai itu, teman-teman bisa apa. Nah, saya juga waktu kuliah, itu sambil kerja ngelamar pakai ijazah SMA saya pada waktu itu. Jadi tahun 2017, semester 2 itu udah mulai kerja. Waktu itu, karena saya jurusannya HI, saya kerja jadi wartawan di koran di Jogja, pakai ijazah SMA, teman-teman. Waktu itu belum begitu tren medsos. Dan berita-berita clickbait itu belum banyak. Saya waktu itu menjadi salah satu penulis paling awal lah yang bikin cerita clickbait. Ya pasti senior saya sudah banyak juga yang bikin clickbait. Tapi saya termasuk salah satu yang paling awal. Misalnya kisah-kisah yang kayak sekarang teman-teman baca di Twitter atau di Instagram yang karena judulnya menggugah teman-teman langsung klik gitu. Nah, saya dulu ikut sebagai wartawan junior waktu itu pertama kali masuk, lalu menuliskan berita-berita clickbait itu. Dan ilmu itu kepakai sampai sekarang. Saya besar di dunia jurnalistik, jadi PR, sampai jadi kepala humas. Semuanya karena pengalaman kerja waktu kuliah. Di samping, di kelas juga diajarin ilmunya. Tapi kurikulum saya, teman-teman, dan kurikulum teman-teman komunikasi bisa dicek 5 tahun yang lalu. Nggak ada yang bahas tentang artikel clickbait itu. Artikel clickbait itu barusan aja kan katanya. Jadi, kalau hanya belajar ilmu yang saat ini, misalnya teman-teman yang sekarang belajar pakai kurikulum 2022, bisa jadi 10 tahun nanti itu udah ganti. Tapi fondasinya itu masih sama. Teladannya, kebijaksanaannya, misalnya belajar akuntansi, logikanya kan juga masih sama. Jadi itu yang dipegang kencang-kencang teman-teman. Plus, ini saya juga sambil promosi, biasanya teman-teman itu nggak harus merantau ke Surabaya cuma untuk kuliah. Misalnya saya ya, dari Mojokerto. Saya ke Surabaya itu ya karena sudah kerja. Dulu dari Mojokerto ke Jogja, karena belum ada kuliah online, PSDKU itu juga barusan. Nah, adik saya sekarang ngapain jauh-jauh ke Surabaya, ngapain jauh-jauh ke Jogja. Kalau misalnya di Mojokerto sudah ada kampus yang gede, ada kuliah online juga, kuliah online seperti ada Siber Asia sekarang, ada UIJ, ada Muhammadiyah Siber, ada universitas terbuka juga, dan itu akreditasinya A atau B, teman-teman. Salah satu yang terbaik. Udah kuliahnya murah, online sambil kerja. Plus kalau teman-teman pengen tetap di UNEL, di Banyuwangi juga ada UNEL. Setahu saya jurusannya juga udah banyak. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Surabaya. Bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah. Walaupun kalau misalnya memutuskan di kuliah di Surabaya, teman juga perlu cari akal lah. Jangan sampai diem-diem aja di kos, sampai apa istilahnya mager-mageran kayak gitu. Harus semangat. Nah, strategi yang ketiga adalah biasanya itu orang-orang bilang yang bisa kerja di startup apa terkait anak IT kayak gitu itu ya cuma jurusan-jurusan seperti informatika. Padahal revolusi industri itu sistemnya adalah dia kan membawa ekonomi digital. Keywordnya adalah ekonomi digital dan itu macam-macam teman-teman. Misalnya kalau di startup yang B2C, business to consumer, contohnya Shopee, Tokopedia, mereka pasti punya yang namanya business development, pengembangan bisnis. Gimana caranya supaya bisnisnya itu tambah luas. Dan itu orang-orang ekonomi yang pegang. Ada juga biasanya community relationship.
Ada relationship manager istilahnya kalau di bank. Itu bagaimana yang sudah nasabah bisa awet sama perusahaan teman-teman. Dan itu nggak perlu anak informatika. Masih banyak lagi talenta-talenta digital, itu masuk saya ini kan, PR manager, bukan orang IT. S2-nya juga bukan IT. Tapi memang kesempatan ini terbuka untuk kita semua. Jadi apapun bidang teman-teman, coba dicari kesempatan-kesempatan, explore bagaimana itu dihubungkan dengan tren yang ada saat ini. Mau jurusan pertanian, sekarang sudah ada architects yang seperti jual beli benih online sampai istilahnya vertical integration-nya untuk dunia agrikultur dan macam-macam. Plus yang butuh talenta digital itu bukan cuma startup, bukan cuma perusahaan yang baru-baru full online pakai aplikasi seperti itu. Perusahaan-perusahaan manufaktur kayak Sevima ini juga termasuk kan, yang tradisional di industri itu juga butuh talenta-talenta digital. Zaman dulu misalnya di Freeport orang nambang itu kan ya pakai mobil yang gede masuk ke tambang, atau misalnya 100 tahun lalu bahkan masih nyangkul sendiri pakai palunya itu nyikis-nyikis batu. Zaman sekarang sudah pakai robot sama drone semua. Dan itu yang ngelola adalah talenta digital. Jadi plus ada juga statistik yang membuktikan bahwa pendiri startup di Indonesia ini saat ini 58% bukan lulusan IT kok. Menteri Nadiem Makarim itu anak hati. Lalu banyak sekali startup yang didirikan oleh finance, orang akuntansi, bahkan teknik kimia juga ada kalau teman-teman lihat di statistik ini. Jadi peluangnya sekarang sudah di depan mata, marketnya ada, sertifikasi terkait talenta digitalnya banyak dan gratis. Jadi kalau di FISIP itu juga ada beasiswa Kominfo masuk di jurusan komunikasi, ada juga di jurusan-jurusan lain di UNEL. Itu seleksinya jauh lebih mudah daripada beasiswa luar negeri yang seperti LPDP, teman-teman. Karena saingannya banyak. Yang kayak gini ini masih belum banyak dilirik. Orang-orang masih mungkin gengsi kuliah di luar negeri. Padahal kita kan yang penting setelah kuliah itu ngapain. Nah, ini ada kesempatannya. Ada scholarship-nya dari Kominfo, kuliahnya di kampus kebanggaan kita sendiri. Tinggal ikut seleksi dan ngambil. Berani pulang aja. Plus, jangan khawatir kalau teman-teman baca berita bahwa ada PHK besar-besaran. Ya, namanya juga media itu teman-teman saya yang nulis kan orang-orang kayak saya ini yang senang clickbait ini. Statistik membuktikan bahwa job market kita masih tumbuh walaupun memang pertumbuhannya melambat. Dan yang diheboh-hebohkan kan yang perusahaan besar aja, PHK besar-besaran. Sevima bulan ini merekrut 100 orang programmer. Ada kita program one day hiring, pagi seleksi, sore langsung kerja. Nanti teman-teman coba cari sendiri di Google, Sevima one day hiring. Jadi tenaga kerjaan Indonesia, Amerika, dan global pasca COVID ini masih tumbuh. Bahkan lagi panas-panasnya. Jadi sudah tadi dilengkapi dengan talenta digital, dikuatkan dengan soft skill. Ada banyak sekali platform-platform digital yang bisa jadi pelajaran teman-teman untuk meningkatkan kompetensi diri. Ada webinarnya dari DPKAA gini, gratis, tinggal ikut. Ada platform-platform, Sevima juga punya platform namanya Mau Kuliah. Jadi itu kalau teman-teman zaman dulu mau daftar SNMPTN, SBMPTN, atau yang ujian mandiri dan kampus-kampus swasta itu harus browsing jurusan kampusnya satu-satu, download SKLektor lah, dan lain-lain. Sekarang sudah ada platform yang teman-teman tinggal buka aja website itu. Jadi mau kuliah itu seperti kalau teman-teman belanja online. Kampusnya kita sajikan informasinya, jurusannya apa aja, UKT-nya berapa aja, termasuk UKT-nya UNEL, data kita juga lengkap ada di website itu, bisa dibuka sekarang juga. Nyatanya zaman sekarang itu juga nggak sesusah dulu, ada banyak sekali base di Twitter, ada Quora, bisa langsung tanya tentang apapun, bahkan yang nyebelin-nyebelin biasanya teman-teman juga tanyain. Terus saya juga sepakat dengan Pak Kasubdit tadi bahwa bilang jurusan-jurusan itu
memang perlu kita tweak sedikit applied science tadi. Misalnya Pak Presiden waktu itu bilang jurusannya itu jangan komunikasi, tapi jurusannya itu jurusan S1 MIM, khusus untuk bikin meme, itu kata-katanya Pak Presiden. Memang ada tantangan tersendiri bagaimana nyusun kurikulumnya, termasuk nanti akreditasinya, ngisi borangnya. Pak Yanuar dan Bapak Ibu dosennya mungkin udah garuk-garuk kepala itu dengan usulan tersebut. Tapi memang ini masa depan kita. Kalau kita nggak lakukan, akan kalah dengan kampus-kampus yang online, biayanya murah. UIC itu teman-teman, insan kita Indonesia. Itu SPP-nya 500.000 sebulan pun ada. Dan itu full 18-21 SKS per semester. Jadi mereka online plus tidak terikat dengan rasio dosen mahasiswa. Itu waktu itu arahannya Prof. Nasir waktu jadi Menristek Dikti. 1 dosen 1.000 mahasiswa pun oke di ACC, di PDDikti, dan tidak mengurangi apa istilahnya syarat-syarat administratifnya. Sedangkan kita di kampus yang berbasis offline kan terbatas 1:30, 32, 28. Ketika ada kampus online yang bisa 1 dosen 1.000 mahasiswa, ini kan jadi benar-benar disrupsi untuk kampus-kampus yang seperti kampus yang kita cintai ini. Jadi kita perlu sama-sama pecahkan tantangan ini. Soft skill apa saja saya kira sudah sering ya. Plus strateginya yang terakhir adalah teman-teman poles lah CV itu. Udah sering ini pasti diomongin di PKA. Aktif LinkedIn. Ada profilnya teman-teman, ada poin-poinnya, pernah ikut organisasi apa, pernah magang apa, pernah kerja aja apa, dikasih penjelasan, jangan hanya ditulis, pernah kuliah di UNER, IPK 4, ya udah terus ngapain. Misalnya ya, waktu saya di UNER, saya membuat event seminar internasional, publish di Scopus Q1, plus dapat penghargaan dari presiden. Nah, ditulis saja itu deskripsi singkatnya. Jadi orang itu ketika baca itu ya bukan cuma kuliah di UNER. Karena yang kuliah di UNER satu angkatan ribuan orang. Apa yang membuat teman-teman beda dari ribuan orang per angkatan? Jadi, saya nggak akan jelaskan lebih panjang tentang CV. Minggu depan ada webinarnya, ikut sendiri ya teman-teman. Kinobi ini juga salah satu partner Sevima. Pimpinan kami juga sangat akrab dengan teman-teman di Kinobi, dan semoga webinar ini bisa dilanjutkan oleh Mbak Cynthia nanti ke depan. Akrab kok saya satu grup ya. Oke, itu aja teman-teman, nggak usah lama-lama. Ini jam 8, langsung.